Setelah pemberontakan Rakuti, Gajah Mada jumeneng Rakian Patih di Daha dan Kahuripan. Prabu Jayanegara memerintah dan mengendalikan Majapahit, didampingi Patih Hamengkubumi Aryatada. Tahun-tahun awal pada pemerintahan yang baru, di masa setelah geger Rakuti, Prabu Jayanegara bisa bersikap bijak dalam menata pemerintahan, memakmurkan rakyat Majapahit, dan membuat suasana Majapahit menjadi damai. Beberapa punggawa dan nayaka baru juga telah terpilih menggantikan mereka yang sudah sepuh atau mereka yang telah tiada. Yang tersisa dari Dharma Putra yakni Ratanca sebagai tabib Kanarendran, tabib khusus untuk Sang Prabu Jayanegara dan keluarganya. Selain itu, Jayanegara juga memiliki senopati-senopati tangguh. Rakembar sebagai senopati agung yang dibantu senopati pengapit, yaitu Lembu Peteng dan Ikal-ikalan Bang. Mereka diangkat senopati karena jasanya menumpas pemberontakan di Lumajang, dan mereka pula yang membantu menewaskan Empu Nampi. Tetapi lama-kelamaan setelah merasa semua menurut dan patuh pada kendali perintah raja, sedikit demi sedikit Jayanegara kembali kepada watak aslinya, yaitu pemalas dan suka mengganggu perempuan. Tak peduli perempuan itu sudah bersuami atau belum. Bahkan dengan alasan takut Majapahit jatuh pada orang lain, Jayanegara melarang saudara tiri perempuannya untuk menikah dengan orang lain. Lalu ia akan menikahi adik-adiknya tersebut, yaitu Diakitarja Bri Kahuripan dan Diahwiyat Bri Daha. Namun demikian, Jayanegara tak mampu melaksanakan niatnya, karena kedua putri tersebut selalu dilindungi oleh Patih Gajah Mada. Hingga akhirnya masalah mulai timbul ketika Jayanegara mengganggu istri tabib Ratanca. Dari peristiwa ini, Ratanca yang mendengar aduan istrinya mulai tumbuh dendam dan sakit hati kepada Sang Prabu Jayanegara. Ratanca kemudian mendatangi Gajah Mada di Kahuripan. Ia sengaja datang untuk meminta pendapat dan tanggapan Patih Gajah Mada. Pagi-pagi sekali sebelum fajar, ia berangkat ke Kahuripan. Dengan menempuh perjalanan yang lumayan lama, Ratanca akhirnya sampai di Kahuripan. Kepada penjaga yang ada di gerbang, ia lalu menyampaikan maksudnya bertemu dengan Rakian Patih Gajah Mada atas perintah Prabu Jayanegara. Dengan kebohongan itulah Ratanca bisa menjumpai Patih Gajah Mada. "Maaf Kakang Mada, aku terpaksa berbohong kepada para penjaga di gerbang karena aku tak dapat berlama-lama di sini." Demikian kata Ratanca kepada Patih Mada. Patih Mada pun lalu menjawab, "Tanpa bohong pun, Adi Ratanca akan mudah untuk masuk di keraton Kahuripan, Di. Sebab memang ada beberapa nama yang tertulis di sana untuk bisa masuk gerbang tanpa pemeriksaan.
Dan Adi Ratanca adalah salah satu nama tersebut, Di. Ayo, ada apa ini? Kadingaren, Adi datang cukup pagi sekali. Demikian sambut Patih Gajah Mada kepada Ratanca. Sebentar Kakang Mada, biar aku menata hati dan nafasku dulu. Oh iya, masa ada tamu tidak disuguh? Canda Ratanca. Gajah Mada pun tertawa kecil mendengar ucapan Ratanca tersebut. Ia lalu meminta Inang Kepatihan untuk membawakan suguhan bagi tamunya tersebut. Saat merasa cukup beristirahat sejenak, Ratanca mulai berkata, "Anu Kakang Mada, ternyata benar apa yang Kakang utarakan padaku beberapa candra yang lalu. Gusti Prabu lambat laun kembali pada jati dirinya, Kakang." Maksud Adi Ratanca tentang sifatnya. Iya Kakang, sifatnya sekarang masih tak berubah dengan sifatnya yang dulu. Apalagi jika masalah perempuan. Itulah satu dari sifat yang tidak aku suka dari Jayanegara. Selain lemah dalam pihak teka-tek nagari, sungguh ia adalah seorang raja yang malas berpikir untuk rakyat dan juga kemajuan negerinya. Apakah beliau Gusti Prabu juga masih sering ke Kahuripan menggoda Nyi Ratu Tunggadewi, Kakang Mada? Sekarang tidak lagi, Ratanca. Terakhir beliau datang, sempat aku tegur tentang perilakunya itu. Lalu, apakah Raja Jayanegara tidak marah, Kang? Tidak. Ia malah minta maaf kepadaku, Di, dan langsung kembali ke Majapahit saat itu juga. Rupanya beliau masih menaruh rasa hormat kepada Kakang Mada, sehingga ia pulang. Tapi setelah itu, Kakang, di Majapahit ia malah semena-mena dalam urusan mendapatkan perempuan. Yang terakhir ini justru istriku sendiri, Kang. Gajah Mada mengernyitkan alis dan dahi seperti tampak terkejut. Lalu ia berkata kepada Ratanca, "Apakah benar begitu, Tanca?" "Benar, Kakang." "Apakah Gusti Prabu tidak tahu kalau itu adalah istrimu?" "Sangat tahu, Kakang. Beberapa kali istriku aku bawa saat sowan di Siti Inggil. Gusti Prabu pasti mengenalnya." "Lalu dari mana engkau tahu Gusti Jayanegara mengganggu istrimu?" "Istriku sendiri yang mengatakan padaku, Kakang. Ia bercerita perilaku Sinuwun Prabu saat mengganggunya." "Itu sulit untuk dijadikan bahan teguran, Tanca, karena tak ada saksi yang tahu kejadiannya. Bisa-bisa istrimu dikatakan mengarang cerita bohong. Dan dengan itu Gusti Prabu bisa paring pidana kepada istrimu nanti." "Kakang Mada, kedatanganku di sini sebenarnya ingin minta tolong kepada Kakang Mada, agar Kakang bisa memberitahu pada Sang Prabu supaya tak lagi mengganggu istriku, Kakang. Hanya Kakang yang bisa didengar olehnya." "Ratanca, sepertinya aku sudah katakan, jika tak ada saksi penguat atau yang melihat, maka aku tidak bisa berbuat apa-apa, Tanca. Sebab Gusti Jayanegara pasti akan menyebutku sebagai kebat kliwat yang menyalahkan orang tanpa bukti dan saksi. Maaf, Tanca, dalam hal ini aku tidak bisa membantumu." Kecewa, itulah yang kemudian dalam pikiran Ratanca. Gajah Mada ternyata tak bisa membantunya. Maka ia pun pulang ke Majapahit dengan hati yang geram, gundah gulana, jengkel dan takut beraduk menjadi satu.
Dan dari racikan perasaan itu menjadikan satu wujud kebencian. Diam-diam tertanam dalam hati Ratanca keinginan untuk melenyapkan si pengganggu istrinya. Dialah Jayanegara. Sepeninggal Ratanca, Gajah Mada merenung tentang masa depan Majapahit dengan cara kepemimpinan Prabu Jayanegara. Gajah Mada merasa saat ini Majapahit tidak akan bisa menjadi negeri yang gede obore atau kuncarane bila masih dikendalikan oleh Prabu Jayanegara. Dan pula tak akan ada orang yang bisa merubah gaya kepemimpinan Jayanegara, siapapun. Gajah Mada masih diam di tempatnya tatkala seorang abdi dalam datang dan mengatakan, "Pangapunten Gusti Mada, jenengan tinimbalan Gusti Ratu." "Oh iya, terima kasih. Aku akan segera menghadap ke sana." Saat itu Ratu penguasa Kahuripan tersenyum ketika melihat Gajah Mada datang menghadap. Ia pun langsung bertanya, "Ada apa tabib Ratanca datang menemuimu, Kakang Mada?" "Maaf Gusti Ratu, tak ada hal penting menyangkut Majapahit. Tanca datang hanya untuk keperluan pribadi saja." "Tapi paling tidak pasti ada kaitan dengan Kakanda Prabu Jayanegara. Begitukah Kakang Patih Mada?" "Tidak salah tebakan Gusti Ratu. Memang terkait dengan Prabu Kalagemet, Gusti." "Nah, iya kan? Lalu soal apa coba?" "Prabu Jayanegara mengganggu istri Tanca, Gusti." Sudah kuduga, Kakang. Pasti masalah perempuan. Kandaku itu memang sukanya begitu. Jangankan orang lain, aku dan Rayi Dyahwiyat pun diinginkannya. Beruntung ada Kakang Mada di sini, sehingga Kanda Prabu masih sungkan. Lah kalau tidak, bagaimana? "Tapi itu berbeda, Gusti Ratu. Sang Prabu menginginkan paduka berdua adalah demi Majapahit tak jatuh pada wangsa yang lain, Gusti." "Ah, itu kan alasan Kanda Jayanegara. Tapi sebetulnya tidak begitu, Kakang Mada. Aku bisa melihat dari sorot mata ketika Kanda Prabu memandangku. Sorot mata dengan sinar birahi." Gajah Mada tak bersuara lagi. Dalam membaca pikiran seorang lelaki, perempuan memang ahlinya. Gajah Mada lalu membelok pada persoalan yang lain. "Lalu, bagaimana Gusti Ratu? Kita tidak bisa atau tidak boleh mencampuri urusan orang lain." Tak ada yang bisa kita lakukan, Kakang Mada. Kita tunggu saja apa yang bakal terjadi nanti. Setelah ada kejadian, aku yakin bahwa Kakang Mada pasti punya jalan yang terbaik. "Semoga begitu, Njeng Ratu. Kalau begitu, hamba mohon pamit lengser." Silakan Kakang Mada. Kabari setiap perubahan yang terjadi di Majapahit ini, Kakang. "Pasti Gusti Ratu." Patih Mada pun lalu undur diri dari hadapan Sang Ratu Tunggadewi. Malam itu, keadaan di dalam benteng istana terasa sangatlah sepi. Tak ada canda tawa dari para prajurit yang sedang berjaga. Gerbang istana pun sudah tertutup rapat sejak sore. Sang Prabu Jayanegara duduk di beranda bersama dengan para selirnya. Dari sana terdengar suara sukacita.
Jaya Negara, kurang apakah yang ada pada dirinya? Muda, tampan, kaya, dan dipuja kaula sebagai raja. Tapi toh dalam hatinya selalu timbul rasa waslan sumelang. Takut kalau ada orang atau saudara yang merampas kamuktennya. Sehingga ia melakukan apapun untuk mempertahankan kamukten tersebut. Jaya Negara jauh sekali dari rasa nrimo ing pandum. Jauh sekali dari rasa puji syukur maring Gusti. Padahal di sanalah letak keteduhan yang hakiki, teduh yang membuat hayu, hayem hayom, hangayomi sesami titahing Gusti. Di Puri Kanarendran ada keceriaan, di gardu gerbang ada kesenyapan, di luar istana ada kegelapan, di Puri Kasenapaten ada rembuk rahasia. Ra Kembar menerima soannya Lembu Peteng dan ikal-ikalan Bang bersama dua perwira madya lainnya. Sungguh aku tak mengerti, kenapa Gusti Jaya Negara menghadiahkan kedudukan dan pangkat sedemikian nyaman bagi seorang bekal mada, kata Ra Kembar kepada para tamunya. Itu karena bekal mada telah berjasa melindungi dan menyelamatkan Gusti Jaya Negara. Wajar jika ia mendapat kedudukan Rakian Patih Kahuripan, Kang. Jawaban Lembu Peteng tak mengenakan hati Ra Kembar. Karenanya ia lalu menolak alasan Lembu Peteng dengan berkata, kita juga pernah berjasa kepada Prabu Jaya Negara saat di pemberontakan Lamajang. Dan kita jugalah yang memperdaya Patih Nambi hingga dia tewas. Kau jangan lupa itu, Lembu Peteng. Iya, Kakang. Aku juga ingat peristiwa itu. Tapi situasinya sangat berbeda dengan apa yang dilakukan Gajah Mada. Ia mengambil kembali milik Gusti Prabu yang terampas Rakuti. Halah, kau terlalu membesarkan peran Mada, Peteng. Mada itu hanya kebetulan berada di sana saat itu. Andai kata waktu itu yang menjaga di istana adalah kita, tentu kita juga melakukan hal yang sama, bantah Ra Kembar. Ikalan Bang yang mendengar perdebatan mencoba menengahi mereka. Begini, Kakang, kita akui Mada memang lebih pantas mendapat kalenggahan Patih di Daha, yang kemudian dipindahkan di Kahuripan mendampingi Gusti Ratu Tribuana. Karena Mada memang memiliki kemampuan untuk itu. Apa dengan kata lain kau mengatakan bahwa di antara kita tak mampu? Hei Ikalan Bang, Mada itu hanya seorang bekal. Kita ini senopati. Jabatan itu seharusnya jatuh kepada kita, bukan bekal Mada. Lalu Lembu Peteng pun menyelah. Maaf, Kakang. Meski Mada seorang bekal, tapi ia pemimpin pasukan Bayangkara, penjaga dan pengawal raja. Kemampuan pasukan Bayangkara yang hanya berjumlah 100 itu tak kalah dibanding pasukan kita yang jauh lebih banyak. Dan juga secara pribadi, Kanuragan Mada mampu menewaskan Rakuti, yang mana kita bertiga saja belum tentu bisa. Oh, begitu. Lalu kenapa waktu terjadi pemberontakan Nambi, ia tidak bersama Prabu Jaya Negara? Hayo, katakan. Karena Mada diperintah Sang Prabu untuk menjaga istana. Masalahnya, waktu itu tidak menutup kemungkinan prajurit kita asor dan kalah dalam bertempur
melawan pasukan Patih Nampi di Lamajang. Rak Kembar kecewa dengan pendapat dua pengapit yang tak selaras dengan jalan pikirannya itu. Akan tetapi, dalam hatinya sendiri, ia pun mengakui kehebatan Mada di atas kemampuan dirinya. Namun, karena kedengkianlah yang mengakibatkan ia menjadi lupa akan diri sendiri. Di tengah persimpangan pendapat yang belum selesai itu, seorang prajurit datang menghadap. Mengetahui hal ini pun, Lembu Peteng bertanya, "Kakang, katakan pertemuan ini tertutup dan rahasia. Tetapi, kenapa bisa ada prajurit yang bisa masuk?" Ika-Lika Lanbang juga berkata, "Apakah Kakang sengaja menjebak kami berdua?" Rak Kembar tertawa kecil dan berkata, "Tenanglah, jangan berpikir neko-neko. Ini yang datang adalah orang kepercayaanku. Dia sandiku yang menyusup pada Puri Kanarendran.